Hai, sekarang saya akan mengajarkan cara membuat akun iklan di Facebook menggunakan ATM ya, pembayarannya. Kenapa ATM? Karena ini yang paling gampang untuk di Indonesia. Mungkin kebanyakan teman-teman belum punya credit card atau PayPal, jadi makanya pakai ATM. Cara ini sangat gampang sekali. Yang dibutuhkan pertama tentu saja akun Facebooknya. Setelah itu uang yang ada di bank. Nah, cuma nanti transfernya kita akan ada virtual account dari Facebooknya sendiri, yaitu Bank Permata, tapi nggak bakal bisa masuk kalau dari BCA. Jadi pakailah selain BCA ya. Nah, oke, kita mulai aja. Pertama, buka akun Facebooknya. Oke, facebook.com. Nah, setelah itu pastikan bahwa di sini akun Facebooknya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, nah ini akun baru ya, ini akun baru bikin. Setelah itu di paling ujung sini klik ada buat page atau buat halaman. Oke, diklik buat page. Nah, page di sini adalah bukan page yang sebenarnya akan kita iklankan, tapi page di awal ini adalah langkah pertama kalau misalkan belum ada pembayaran ATM. Jadi kalau misalkan udah punya page gimana? Ya udah punya page bisa langsung promote page-nya supaya ada ATM atau bisa ikutin langkah saya sekarang ya. Jadi yang tadi saya ulang lagi buat page, lalu nanti akan ada tampilan seperti ini. Lalu pilih salah satu mau yang mana. Nah, biasanya ikut aja dulu, saya artis, misalnya artis ya. Artis, pilih artis, kategorinya artis, namanya bebas, misalkan Jedar ya. Jessica suka telur dadar misalkan gitu ya. Misal. Terus kita klik mulai. Nah, ini ada nggak valid. J-nya harus gede di depan, tapi dia otomatis sendiri. Nah, kita mulai aja. Tuh. Oke. Tunggu sebentar, nanti kita akan redirect ke halaman baru. Nanti ini ada bautnya tentangnya. Ini diisi asal aja, misalkan namanya Jessica yang suka banget telur dadar. Ini artis macam apa ya? Nah, terus websitenya nanti diisi, nggak perlu website yang valid, yang asal juga nggak apa-apa, misalkan telurdadar.com. Nah, terus kita klik simpan info ya. Kalau udah punya website sendiri gimana ya? Tinggal diisi website sendiri, nggak apa-apa. Oke, simpan info. Oke, nanti ini kita lewatin aja, kita skip foto profil, tambah favorit ya, bolehlah tambahin, nggak juga nggak apa-apa, bebas. Selanjutnya, ini ada pemirsa dengan halaman, kita lewatin aja dulu. Oke, sip. Nah, kita sudah jadi satu. Ini kita skip. Nah, ini udah jadi satu fanpage ya. Nah, ini belum ada pembayaran sama sekali nih ya. Nah, terus di sini ada tombol promosikan situs web. Oke, ya, tombol promosikan situs web. Kita klik di sini, klik ting. Oke, muncul kan. Nah, ini karena websitenya nggak valid nih, dia ada error, harap tambahkan sebuah gambar. Nah, nggak usah tambahin gambar sih, kita ini aja ganti URL-nya misalkan jadi tempo.co ya, misalkan begitu. Nanti, nah udah kayak gini, setting. Tadi errornya biasanya hilang sih. Nah, hilang kan, sendirinya hilang sendiri errornya. Terus kita scroll ke bawah di sebelah kiri sini ya, nih lihat kursornya sebelah kiri. Pastikan mata uangnya adalah rupiah. Terus kita klik berpacu dalam iklan. Klik. Nah, ada error sini. Berarti kita klik tambahkan metode pembayaran baru. Kita klik aja di sini ya. Oke. Nah, di sini muncul nih ada dua, kartu kredit atau ATM bank transfer. Kita pilih bank transfer. Oke, untuk sebagian mungkin nanti ada kendala bahwa udah ikutin cara yang sama tapi ATM-nya nggak muncul. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu ya kenapa. Tapi supaya muncul lagi ya diulangin aja caranya. Pastikan persis step by step sama kayak gini. Gitu. Paling biasanya dari 10 akun untuk bahasa Indonesia paling satu yang nggak bisa. Kalau saya ya, ada juga yang nyoba nggak bisa-bisa atau kenapa. Bisa ganti koneksi atau ganti komputer, anything. Ikutin aja caranya seperti ini ya. Pilih ATM bank transfer, klik lanjutkan. Nah, di sini ada kalau ATM nggak bisa otomatis nggak bisa pakai kartu kredit, nggak bisa pakai PayPal. Jadi ATM itu maksudnya gimana sih? Jadi kita ngisi saldo dulu ke si Facebook. Kita deposit dulu duit di Facebook. Misalkan kita ngisi 100.000. Nah, nanti dari si Facebook 100.000 itu
di setiap kita ngiklan kita kena cas terus dikurangi depositonya. Kalau deposit kita udah habis, iklan kita berhenti. Nah kayak gitu ya bedanya. Kalau di credit card atau di PayPal kita dikasih utang lu yang masih Facebook nih. Saya pertama $25. Ya udah kita ngiklan dulu $125. Kalau misalkan udah berjalan, nanti si Facebook bakal ngecas ke PayPal atau ke credit card kita. Bedanya di situ. Oke, nah kalau udah pakai ATM kita nggak bakal bisa balik pakai PayPal ataupun kartu kredit. Nah ini di checklist saja, saya memahami pernyataan di atas. Terus klik gunakan bayaran manual. Oke, ini jumlahnya berapa? Ini ada banyak banget ya, 10 juta lebih ya. Nah ini bebas sih, kita nggak bakal transfer ini sekarang. Nah transfernya minimal berapa sih? Minimal berapa aja boleh, 20.000, 30.000 boleh ya. Yang penting nanti nomor sama itunya sama, ntar dia bakal masuk sendiri. Tapi untuk beriklan misalkan CTW sekarang yang klik to website itu minimal berapa ya, 36.000 kalau nggak salah ya. Nah kita isi aja dulu misalkan 20.000 atau 2 juta juga nggak apa-apa, 20.000. Kita nggak bakal transfer sekarang ya, ini hanya untuk memunculkan opsi ATM aja. Tambahkan bayaran, lakukan pembayaran, klik, terus tunggu sebentar. Nah, oke, nanti kita klik lanjutkan lagi, ya. Ini dari Doku ya, doku.com. Jadi dia gateway, perantara Facebook dengan di Indonesia. Terus kita klik, udah muncul jendela baru, kita klik Get Payment Code. Oke, udah diklik. Kita tunggu bentar lagi. Nah, di sini ada kode pembayaran nih. Kode pembayaran adalah ini nomor rekening yang akan kita transfer atas nama akun kita sendiri di sini. Oke, jadi ini banknya Bank Permata nih ya. Kodenya 013 kalau transfer dari ATM lain. Terus nomor rekeningnya adalah ini. Atau sama dengan kode pembayaran ya. Ini nomor rekening. Nah, ini berlaku selama 7 hari ya. Ini saya bikin tanggal 27. Ini berlaku sampai tanggal 3 ya. Berlaku sampai 7. Jadi kalau misalkan bikin sekarang nggak mesti transfer hari ini juga, bisa besok. Yang penting nggak lewat dari tanggal segini valid true-nya selama 1 minggu gitu ya. Nah ini terus kode pembayaran ini sama, jumlahnya harus sama, nggak bisa dilebihin atau dikurangin, soalnya nanti nggak masuk. Saya belum pernah nyoba sih, tapi konon katanya begitu. Jadi misalkan kodenya segini, kita 30.000 itu nggak masuk, jadi harus sama banget. Kode pembayarannya segini, jadi ada 20.000 ya, kita isi 20.000. Oke, kita close aja ini, kita batalkan. Nah, terus udah gitu aja sih, itu untuk memunculkan metode pembayaran ATM. Oke. Nah, terus saya mau iklan gimana? Oke, kalau mau iklan sebenarnya kita kita bisa bikin fanpage baru, atau kalau fanpage yang udah ada bisa pakai fanpage yang udah ada ya. Nah, itu tadi cara munculkan iklan. Nah, sekarang kita bikin fanpage benerannya. Di sini buat misalkan iklan, misalkan punya toko gitu ya, kita pengen iklanin, klik di sini ya. Kalau belum punya fanpage, kalau udah ada tinggal terusin. Kita misalkan apa ya di sini ya, toko buku deh, misalkan nama bisnisnya toko buku bagus, misalnya alamatnya Jalan Cihampelas, for example Kota Bandung ya. Ini Kota Bandung, pilih kode posnya, nggak salah ya, 0, teleponnya kalau ada 080989 kali ya, Telkomnet instan. Oke, kita mulai klik. Nah ini buat fanpage benerannya ya. Tuh. Oke, ini diisi, ini buat benerannya ya, yang buat real business yang akan kita iklankan. Kategorinya buku, toko buku lah ya. Nah ini menyediakan buku-buku bacaan terbaik, misal gitu, bukubagus.com. Oke. Apakah ini yes? Ini yes juga. Oke. Simpan info. Oke, foto profilnya bisa diunggah nih, saya lewatin aja deh. Nanti di-upload sendiri aja, nih lewatin. Ini juga lewatin aja. Ya, kita ada punya fanpage ya.
Sini tutup. Oke, kita akan mengiklakan sesuatu di sini. Misal kita buat postingan dulu nih, mau iklanin apa? Misal iklanin kata-kata atau gambar, ada promosi, kita tambahin gambar dulu ya. Misalnya ini gambar Batman misalkan ya. Misal aja nih bukunya ini, ntar untuk copywritingnya dipelajari sendirian aja ya, atau nanti saya mungkin bikin video tentang copywriting kali ya, kalau nanti kalau udah ini udah lancar ya. Buku Batman dan Iron Man gitu ya. Misal dapatkan di toko buku kami edisi terbaru. Oke, misalnya pin BBM ADC 134, SMS atau WA 0809894 kali. Kalau sampel gitu, ntar kita terbitkan nih kayak gini, ting. Oke, nah kita udah punya postingan yang mau kita iklanin. Nah sekarang cara iklanin gimana gitu? Nah kita masuk ke nih, klik di sini ya, ke URL di sini, address barnya diklik, diketik facebook.com/ad/manager, diklik. Oke, kalau kurang jelas saya sini facebook.com/ad/manager ya. Nah ini untuk masuk ke dashboard iklan gitu, kita mau iklan dari sini ya. Sebenarnya dari sini bisa sih langsung pacu kiriman, cuman nanti ada beberapa kekurangan, jadi lebih lengkap langsung ke sini aja. Facebook.com/ad/manager. Oke, langsung masuk, diklik enter, ting di atasnya. Oke, wait for a while. Nah, ini adalah dashboard iklan ya. Ini ada akun namanya Bunda Aca ya. Oke, terus ini ada apa namanya, pengeluaran iklan per hari dari 7 hari terakhir. Nanti kalau udah ada campaign-nya di sini ada, ini ada, kita bisa lihat hasilnya gimana, udah dilihat sama berapa orang, biaya yang dikeluarkan berapa ya. Nah, jadi sebenarnya iklan ini tidak semata-mata langsung ke sales, kalau misalnya memang tujuannya nanti mau convert sales. Jadi nanti dilihat dari leads-nya. Leads itu adalah calon pembeli ya, calon pembeli yang akan kita giring gitu. Jadi keberhasilan iklan kalau buat saya bukan dari misalkan kita spend 100.000 gitu dapat 1 juta gitu kan, nggak semata-mata kayak gitu. Jadi misalkan gini, spend 100.000, nanti berapa invite yang masuk, misalkan 100 invite gitu ya, spend 100.000 rupiah dapat 100 invite BBM. Nah dari 100 invite itu kita bisa convert berapa nih? Berarti 100 invite itu artinya adalah orang-orang yang minat terhadap produk kita. Nah dari situ nanti kita bisa convert berapa sih, kita bisa ukur berapa sih dari 100 invite itu berapa orang yang jadi beli atau jadi transfer ke kita. Tuh misal 30% gitu kan, berarti artinya 30 orang nih jadi transfer gitu. Jadi sebenarnya antara iklan sama sales itu ada jembatan yang namanya tadi conversion rate ya. Oke. Sekilas. Nah, di situ kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, kita lihat kalau mau lihat saldo ada berapa, kita klik di sini tagihan, klik tagihan. Oke. Nah, ini saldo prabayarnya masih 0 kan. Oke, kita sekarang akan menambahkan uang ke akun kita ya. Kalau menambahin uang tinggal klik tagihan, terus di sini ada tambah uang. Oke, klik tambah uang di sini. Oke, kita lanjutkan, kita isi dulu. Misalkan mau ngisi 20.000 ya. 20.000 dulu aja dulu gitu. Nah, kalau mau iklan nggak usah banyak-banyak, 20.000, 50.000 lah gitu ya. 100.000 juga nggak apa-apa gitu. Lakukan pembayaran. Sama kayak tadi caranya. Oke, lanjutkan. Nanti get payment code di sini. Oke, ini ada kode pembayaran ya. Ini yang harus kita keep, kita simpan karena ini adalah nomor rekening yang akan kita transfer. Oke, nggak usah pakai D sama spasinya, dihilangin dulu. Ini 20.000 ya. Atas nama siapa nanti? Kita ngirimnya atas nama akun kita. Di sini namanya saya Bunda Aca ya. Oke, kalau udah kita cancel aja, kita tutup. Kita batalkan. Ini Bunda Aca ya, akun Bunda Aca. Nanti atas namanya Bunda Aca biasanya. Ups, sorry. Nah, sekarang saya akan mentransfer. Oke. Mentransfer ke akun tadi. Saya udah punya rekening Permata. Kita tinggal transfer aja.
Ini transfer ke rekening sama ini ke rekening lain. Nah, ini kita tinggal isi. Ini kalau misalkan pakai rekening Mandiri bisa, tapi sekali lagi nih jangan pakai BCA ya. Nah, ini harus sama ya, jumlah sama nomor rekeningnya. Oke. Enaknya kalau di sini bisa kita tambahin keranjang transaksi sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini nama penerima Bunda Aca kan. Jadi kalau misalkan nama Facebook teman-teman itu Cucu Cahyati itu, misalkan di sini nama penerima juga Cucu Cahyati itu ya. Jadi sesuai dengan nama Facebook masing-masing gitu ya. Nah, udah habis ini kita submit. Ting. Submit. Udah kita isi aja. Ini pakai SMS token. Saya nunggu SMS-nya dulu ya. Oke. Nih. Oke, lanjut. Nah, saya udah transfer. Nanti tunggu sekitar 10 atau 20 menit baru masuk. Oke. Nanti kita akan masuk uangnya. Gitu ya. Oke. Setelah melakukan pembayaran, tunggu sekitar 10 atau 20 menit. Biasanya suka ada notif, kadang ada, kadang enggak ya. Kalau itu kita refresh aja nih di atasnya. Kita lihat apakah uangnya udah masuk. Nah, ini ada batas pembelanjaan 20.000. Kalau mau lebih jelas klik tagihan di sini ya. Nah, ini ada ya saldo pay 20.000. Artinya kita udah bisa beriklan sebanyak 20.000 rupiah gitu. Bisa juga misal gini, kita ngiklan sehari di set budget 50.000 gitu kan. Tapi nanti pas 20.000-nya habis udah iklan kita berhenti gitu. Paling cuma berapa jam gitu ya. Nah, untuk bayaran TM segini aja. Sekian. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komen bawah di sini. Ini nanti saya upload di YouTube. Oke, bisa tanyain atau di Facebook saya juga nggak apa-apa. Nanti saya balas kalau free time ya. Oke. Terus next tutorial nanti saya ajarkan gimana cara beriklan di Facebook ya. Jadi dari cara milih jenis iklan, terus audience, sama posting mau di mana gitu ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.